Masa pendudukan Jepang di Indonesia terbilang singkat. Jika dibandingkan Belanda yang menjajah Indonesia hampir 3,5 abad lamanya. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Namun, pendudukan Dai Nippon di Indonesia secara dramatis mengubah tatanan sosial dan budaya yang ditinggalkan Belanda atas negeri ini. Imperialisme kaum Eropa yang selama berabad-abad menjajah Nusantara seketika berhenti. Demikian juga dengan rupa-rupa penindasan di seluruh lini kehidupan. Tak ada lagi pembagian kasta yang menempatkan kaum pribumi jadi paria. Lebih dari itu, sebagian masyarakat Jawa percaya kedatangan Jepang adalah perwujudan dari jangka Jayabaya yang meramalkan terwujudnya kemerdekaan. Bangkitnya harga diri dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu tentu saja adalah bagian dari narasi besar Jepang yang menyatakan diri sebagai saudara tua sesama ras Asia. Kenyataannya, selama masa kekuasaannya di Indonesia, pemerintah militer Jepang berusaha memobilisasi seluruh sumber daya negeri ini, yakni mineral dan bahan mentah, hasil bumi berupa pangan dan sumber daya manusia. Kesemuanya tidak lain adalah untuk kepentingan perang Jepang. Berbagai organisasi dan gerakan rakyat dibentuk, mulai dari Senendan, Keibodan, Heiho, Romusha, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya, tahun 1943, Angkatan Perang Jepang mulai berada pada posisi yang sulit dan berat. Di berbagai front pertempuran, mereka semakin terdesak oleh serangan sekutu. Satu demi satu, garis pertahanan Dai Nippon jatuh. Demikian juga dengan bala tentara mereka yang terus berkurang. Dalam situasi genting ini, Jepang kemudian mengizinkan pembentukan organisasi ketentaraan profesional sebagai benteng pembela tanah air. PETA, singkatan dari Pembela Tanah Air, dibentuk pada 3 Oktober 1943. Pasukan pembela tanah air memiliki tujuan strategis untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan sekutu. Untuk itu, PETA memiliki jenjang kepangkatan yang jelas, mulai dari Gyuhei sebagai prajurit sukarela, Bundanko atau komandan regu, Shodanko atau komandan peleton, Chudanko atau komandan kompi, sampai Daidanko atau komandan batalion. Semua jenjang kepangkatan itu berada di luar struktur komando militer Jepang dan dipegang oleh orang Indonesia sendiri. Mereka yang ditunjuk sebagai perwira PETA adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terkemuka. Tingkatan perwira ini diberikan lewat pendidikan khusus dengan nama Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa atau Jawa Buigyuban Kanbu Kyoikutai. Seruji yang kala itu telah memiliki posisi nyaman sebagai pegawai kesehatan, memiliki pandangan yang jauh ke depan. Pelatihan tentara PETA adalah jalan terbaik menjadi bagian dari semangat zaman di masa itu. Semangat untuk melawan penjajahan dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ada kesempatan saya berpikir bahwa ini Indonesia nih kalau nggak ada yang mempertahankan oleh bangsa Indonesianya sendiri, Jepang nggak akan sanggup nih belain begitu besar wilayah Indonesia tanpa bangsa Indonesia ini dididik sendiri untuk mempertahankan demi kepentingan Jepang. Sebenarnya awalnya kan seperti itu, tapi propagandanya adalah pembela tanah air ini merupakan suatu tentara bentukan Jepang yang tidak terkoneksi satu dengan lainnya, jadi untuk mencegah suatu pemberontakan, tapi masing-masing ini dididik dan dilatih sebagaimana layaknya
tentara Jepang dengan berbagai aturan-aturan perang, terus kemudian cara berperang yang baik, semangat perang, semangat bertahan dan sebagainya. Demi sebenarnya untuk mempertahankan wilayah Indonesia yang masih jadi jajahan Jepang, karena kan dari pihak Sekutu sudah mulai merangsek sampai ke Asia Tenggara begitu kan, perlahan-lahan. Kalau semua harus Jepang yang tangani, nggak akan ada personil, kurang personil begitu. Dan inilah kesempatan untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia untuk dapat pelatihan pendidikan kemiliteran yang benar begitu kan. Selama ini kan bangsa Indonesia itu dapat pelatihan dari Belanda, golongan rendah untuk pasukan Kenil. Tapi berbeda karena tidak untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Kalau ini Jepang sudah membangkitkan dan menyatakan bahwa pembela tanah air, untuk membela tanah air kita sendiri. Nah, disitulah yang mendorong Pak Sruji pada waktu itu memutuskan untuk berhenti sebagai Mantri Malaria, di mana Mantri Malaria pada saat itu posisinya cukup bagus ya untuk statusnya di masyarakat, bahwa ini berbeda. Jadi sudah lama ini jadi tentara, tapi kalau membela Belanda pokoknya mati-matian nggak mau gitu kan. Cuman kalau ingin jadi pembela tanah air, kan membela tanah air kita sendiri gitu kan. Nah, akhirnya masuklah ke pelatihan pendidikan peta angkatan pertama di Bogor. Sruji menjadi satu dari 850 orang angkatan pertama pelatihan tentara peta di Bogor. Ia tergabung dalam Kompi 1 yang dipersiapkan untuk menjadi Chudanko atau perwira menengah. Digembleng dengan latihan fisik dan mental yang sangat keras ala Jepang, pasukan peta ini kelak kemudian hari menjadi bagian penting dalam perjuangan Indonesia menghadapi Nika Belanda yang akan kembali menjajah negeri ini. Awal Agustus 1945, Perang Asia Pasifik mendekati babak baru. Amerika Serikat dari blok sekutu yang tak ingin memperpanjang peperangan mengeluarkan senjata pamungkas mereka. Bom atom dijatuhkan di wilayah utama Jepang, kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Serangan penghabisan yang meluluh lantakan Jepang itu melahirkan kesempatan emas bagi bangsa Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia bukanlah akhir dari perjuangan. Babak baru perjalanan negeri ini akan melewati rangkaian peristiwa yang penuh duka dan nestapa. Pertarungan hidup dan mati yang berurai air mata dan darah. Pasukan peta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memulai perjuangan baru mempertahankan kemerdekaan. 23 Agustus 1945, 7 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah negara, pembentukan BKR mendapat dukungan dari segenap bangsa Indonesia. Sruji yang tergabung dalam pasukan BKR di Besuki mempelopori pembentukan BKR Resimen 2 Jember. Jika semasa peta ia memiliki pangkat Chudanko, kini Sruji diserahi tanggung jawab sebagai Komandan Batalion 1 dengan pangkat resmi Mayor. Batalion 1 wilayah Jember Selatan ini disebut juga sebagai Batalion Alap-Alap dengan pusat operasional di Kencong. Pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sruji menjabat sebagai Komandan Batalion Resimen 4 TKR, Divisi Untung Solpati.